selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian bersama keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini Miss Tias akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia kita. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Kita hari ini akan belajar mengenai teks deskripsi. Nah, kita akan mulai dengan mengenal apa sih sebenarnya teks deskripsi itu dan juga akan Miss Tias jelaskan apa ciri-ciri umum dari teks deskripsi. Sudah siap belajar? Tolong siapkan buku tulis dan juga catatannya, oke? Baiklah anak-anak, kita mulai dari apa sih sebenarnya teks deskripsi atau teks deskriptif ini? Yang pertama, Miss Tias akan menyampaikan dulu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata deskripsi itu sendiri berarti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Gitu. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan sesuatu, berarti kita menjelaskan tentang suatu hal secara rinci. Gitu. Sedangkan menurut Uttaradewa pada tahun 2007, beliau menyampaikan tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Jadi pemaparan secara rinci tadi itu bisa kita gunakan panca indera kita untuk penggambarannya. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, yang dimaksud dengan teks deskripsi ini adalah suatu pemaparan mengenai suatu hal, bisa makhluk hidup, seseorang, tumbuhan atau binatang, maupun benda mati. Pemaparan ini dilakukan secara jelas dan terperinci. Tentu kita perlu detail-detailnya mengenai bentuknya, sifatnya, dan lain sebagainya. Gitu, bisa dipahami ya. Oke, tadi kita sudah mengetahui mengenai apa yang disebut dengan teks deskripsi. Lalu, ciri-ciri apa sih yang membedakan teks deskripsi ini dengan teks-teks yang lain? Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Pada umumnya, ciri-ciri yang dimiliki oleh teks deskripsi itu ada dua hal. Yang pertama adalah ciri tujuan dan yang satunya lagi adalah ciri objek deskripsi. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ciri yang pertama adalah ciri tujuan. Tujuan dari dituliskannya teks deskripsi ini adalah untuk menggambarkan objek dengan cara merinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis dengan sekonkret mungkin atau senyata mungkin sehingga pembaca teks deskripsi ini seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Itu jadi tujuannya adalah untuk menggambarkan suatu hal senyata mungkin. Jadi yang baca itu merasa bisa membayangkan benda atau situasi yang dideskripsikan oleh penulis melalui teks deskripsi. Ciri yang kedua adalah ciri objek deskripsi. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi ini bersifat khusus. Maksudnya adalah objek ini objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek-objek yang lain. Nah, objek yang dideskripsikan ini bersifat pendapat personal. Dan ciri yang tergambar biasanya sudah tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Untuk ciri objek deskripsi dari teks deskripsi ini biasanya judulnya itu contohnya kucingku, seperti itu. Ada kata ku di situ. Ku di sini artinya yang akan dituliskan, yang akan dideskripsikan pada teks ini adalah kucing yang khusus, kucing yang dimiliki oleh pemiliknya, penulis ini, bukan kucing pada umumnya. Itu contoh yang lain adalah sekolahku. Yang dideskripsikan adalah sekolahnya penulis, bukan sekolah pada umumnya. Kemungkinan sekolah yang dimiliki penulis ini tentu akan berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Begitu, bisa dipahami ya. Baiklah anak-anak hebat, kita sudah belajar tentang
apa sih pengertian dari teks deskripsi, kita juga sudah belajar ciri-ciri umum yang dimiliki oleh teks deskripsi yang membedakan teks ini dengan teks-teks yang lain. Nah, untuk lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan teks deskripsi, coba kalian baca contoh berikut ini. Sekolahku tampak bersih. Halamannya luas dan ditumbuhi rumput-rumput hijau yang membuat suasana tampak sejuk. Selain itu, di halamannya ada pohon beringin yang cukup lebat. Ruang kelas sekolahku cukup besar. Semua lantai ruangan menggunakan keramik. Dinding kelasnya berwarna kuning. Warna cat pintu dan jendelanya berwarna hijau. Itulah gambaran mengenai sekolahku. Sekolahku yang bersih membuat aku dan teman-teman lebih semangat dalam belajar. Nah, ini adalah contoh teks deskripsi. Penulis ini mendeskripsikan bagaimana sekolahnya. Tentu sekolahnya ada perbedaan dengan sekolah-sekolah yang lain, begitu. Nah, dari teks ini bisa kita analisis seperti berikut ini. Yang pertama, objek yang dideskripsikan oleh penulis ini adalah sekolahnya, sekolah penulis. Sedangkan tujuan dari teks ini adalah untuk mendeskripsikan sekolah penulis. Nah, rinciannya seperti apa? Rinciannya adalah kebersihan sekolahnya, tadi juga dijelaskan suasana sekolahnya, kemudian deskripsi kelasnya, dan yang terakhir tadi disebutkan juga perasaan penulis terhadap sekolahnya. Dan yang terakhir adalah perasaan penulis terhadap objek yang diceritakannya tadi adalah senang dan bangga belajar di sekolahnya. Nah, anak-anak, di teks deskripsi ini memang difokuskan pada rincian pada objek yang dideskripsikan dan juga perasaan penulis terhadap objek yang dia ceritakan itu. Begitu. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Anak-anak, Mistia sering dengar kalau di generasi saat ini itu tidak akan cepat paham kalau hanya mendengarkan saja. Anak-anak akan cepat bosan kalau hanya mendengarkan penjelasan dari bu guru saja. Untuk itu, agar kalian bisa lebih memahami mengenai teks deskripsi ini, tolong kerjakan dengan baik tugas yang sudah Mistias berikan ada di menu tugas siswa. Jadi tolong dicek, dipahami arahannya, dikerjakan dengan baik, kemudian diupload di Learning Management System akun kalian masing-masing. Tugas paling lambat dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 1 Agustus pukul 11 malam. Nanti akan Mistias cek siapa yang sudah dan juga siapa yang belum mengumpulkan dan akan Mistias sampaikan di hari Senin. Jadi tolong dikerjakan dengan baik ya. Baiklah anak-anak, materi hari ini sudah selesai Mistias sampaikan. Semoga kalian mau belajar dengan baik dan juga mengerjakan tugasnya dengan baik juga. Mistias akhiri pertemuannya untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Oke, tetap sehat, tetap semangat meskipun sekolah dari rumah. Mistias akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.